Nabi Yunus hidup sekitar abad ke-8 setelah Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyeru penduduk Ninawa agar menyembahnya. Kota Ninawa sendiri terletak di Mosul, Irak. Yunus termasuk salah satu nabi yang kisahnya diceritakan berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan, namanya diabadikan menjadi salah satu surat. Allah menceritakan kisah Nabi Yunus sebanyak 4 kali dalam kitabnya tersebut. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah pada penduduk Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawa, Yunus alaihi salam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus. Dakwah Nabi Yunus pun tak pernah dianggap oleh kaum Ninawa. Mereka merasa Nabi Yunus telah melakukan penghinaan terhadap berhala dan agama nenek moyang. Mendapati respon kaum Ninawa yang seperti itu, Nabi Yunus tetap sabar. Tahun demi tahun berlalu, kondisi tersebut belumlah berubah. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya 2 orang penduduk Ninawa saja yang mendengarkan beliau. Mereka bernama Tanuh dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala itu. Beliau pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun, sebelum beliau pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Beranjak dari Ninawa, Nabi Yunus menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Ketika itu, cuaca sangat cerah saat kapal sedang bersandar, sehingga sang nahkoda mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut naik, meski ia tahu kapalnya sudah kelebihan muatan. Sesampainya di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Badai besar itu membuat kapal tidak stabil. Nabi Yunus pun mengajak nahkoda dan seluruh penumpang kapal untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang nahkoda pun kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang kapal untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Harapannya, dengan beban yang berkurang, kapal akan bisa kembali stabil. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Akhirnya, sang nahkoda pun harus mengambil keputusan pahit, yaitu mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus keluar dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nahkoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka. Kemudian, proses pengundian pun dimulai. Pada undian pertama, nama yang keluar adalah Yunus. Namun seluruh penumpang menolak hasil tersebut, sehingga diulang kembali kedua kalinya. Undian kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, yakni Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat As-Saffat ayat 141 yang artinya, kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah atau dalam undian. Setelah menyebut asma Allah, Nabi Yunus pun menceburkan dirinya ke laut. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukkan tulang dan daging beliau. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira dirinya telah meninggal. Tak lama kemudian, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada beliau untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun sadar bahwa keputusannya meninggalkan kaum Ninawa dalam keadaan marah adalah hal yang tidak benar. Karena itu, Allah menghukum beliau dengan memenjarakannya di dalam perut ikan paus. Hal ini seperti firman Allah pada surat As-Saffat ayat 142 yang artinya, maka
Dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Sebutan tercela pada ayat tersebut menandakan Allah tidak berkenan pada keputusan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus pun lantas berdoa, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam lanjutan ayat ke-87 surat Al-Anbiya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun memperkenankan doa Nabi Yunus seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 88 yang artinya, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus, sehingga beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam perut ikan. Untuk itu, Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman sejenis labu dan meminta Nabi Yunus memakannya. Adapun mengenai berapa lama waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan bahwa Yunus alaihissalam ditelan ikan paus pada waktu duha dan dimuntahkan kembali sore harinya. Ada pula yang berpendapat Nabi Yunus ditelan selama 3 hari. Dan pendapat lain menyebutkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan selama 7 hari. Namun, pendapat yang paling masyhur adalah selama 40 hari. Seperginya Nabi Yunus dengan kekecewaan terhadap kaum Ninawa, azab Allah benar-benar datang beberapa hari kemudian. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar, angin kencang menyapu rumah, peternakan, dan ladang kaum Ninawa. Tak sampai di situ, gempa besar juga Allah timpakan kepada mereka. Penduduk Ninawa pun sadar, peringatan yang disampaikan Nabi Yunus benar-benar terjadi. Karena itulah, mereka bertobat dan menyebut nama Allah untuk memohon perlindungan. Kaum Ninawa juga mencari Nabi Yunus. Sayangnya, saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan kaum Ninawa ini serius dan jujur. Seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, semua luruh dalam khusyuk menyebut asma Allah. Melihat kejujuran pertaubatan mereka, Allah pun menerima dan menghentikan azabnya. Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa. Kaum yang telah bertaubat itu menyambut Yunus alaihissalam dengan sukacita. Allah pun memberikan keberkahan dan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu.